Terus ini Pak, biasanya kalau di Banten ini apa saja sih yang menjadi tindak pidana yang sering dialami oleh anak dan perempuan? Secara data yang kita miliki, eh, rata-rata untuk korban anak itu mulai dari kekerasan fisik, seksual, ada sebagian psikis juga, dan penelantaran, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Bribtu Sabrina di Pendekar Banten Podcast. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Sobat Pendekar, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan ini masih sering terjadi ya, di mana keduanya ini acap kali menjadi korban. Nah, terkait dengan permasalahan itu, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang membidangi tentang penanganan dan penegakan hukum terhadap anak dan perempuan. Oke, langsung kita sapa aja. Ada Bribka Tato Novianto Pamungkas SH dari Unit PPA di Treskrim Polda Banten, dan Kepala Dinas PPA Provinsi Banten ada Ibu Dr. Anda Siti Ma'ani Nina MSI. Selamat datang Pak Bu di Pendekar Banten Podcast. Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Sabrina. Ya, terima kasih juga Ibu ya udah berkenan hadir di Pendekar Banten Podcast. Bu, ini boleh langsung nanya aja? Boleh. Ya, ini kan dalam berbagai momen penanganan kasus yang menimpa anak dan perempuan sering kita temui nih Subdit PPA Unit PPA bersama dengan Dinas PPA ya Bu. Nah, kalau boleh tahu nih apa sih tugas dari masing-masing sehingga memiliki kesamaan dan sering berkolaborasi? Mungkin bisa dijawab dulu Bu sama Ibu Kadis. Boleh. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa gabung ya. Dan salam sehat untuk para pendengar podcast Pendekar. Iya, Bu. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, terkait dengan perlindungannya ya. Di perlindungan perempuan dan anak, kami memiliki dua, yakni pemenuhan hak anak dan juga perlindungan khusus anak. Nah, di pencegahan itu memiliki 4 klaster, keseluruhannya adalah 24 indikator. Nah, yang satu klaster itu adalah terkait dengan penanganan kasus. Jadi penanganan kasus ini berada di klaster 5, dan ini dari aspek tugas pokok dan fungsinya adalah terkait dengan penanganannya. Nah, biasanya penanganan ini yang lumayan memerlukan waktu khusus, anggaran khusus, dan juga urgensinya juga khusus, berbeda dengan pencegahan. Iya Bu. Karena kalau di pencegahan itu kan di klaster pertama misalkan hak sipil dan kebebasan, ya bagaimana anak-anak itu memiliki akte kelahiran itu terpenuhi. Dari klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, bagaimana terkait dengan lembaga konsultasi orang tua ataupun PAUD HI yang menjadi asuhan alternatif ya, biasanya kan sekolah terus ya. PAUD. Nah, ini juga menjadi di klaster 2 di pencegahan. Ya, klaster 3-nya itu kesehatan dasar dan kesejahteraan. Jadi ya bagaimana anak-anak itu dia sehat, mendapatkan sanitasi air, lingkungan yang bersih. Nah, aspek-aspek inilah yang di pencegahan ini lebih banyak kita masuk. Bahkan di pendidikan dan waktu luang itu mulai dari sekolah ramah anaknya, bahkan Pompes ramah anaknya juga sedang kita galakan, dan bagaimana wajib belajar 12 tahun juga itu menjadi perhatian dan program dari pemerintah. Nah, satunya adalah perlindungan khusus. Perlindungan khusus. Jadi hanya satu klaster. Nah, perlindungan khusus itu lumayan, mulai dari korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi, situasi darurat,
penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, terorisme, stigmatisasi, bahkan juga bagaimana korban penyalahgunaan narkoba, nafja, dan juga masuklah ada 15 anak yang memang memerlukan perlindungan khusus sendiri. Jadi terbagi lagi. Ya, perlindungan anak itu atau perlindungan perempuan dan anak itu ya terbagi ke dalam pencegahan dan juga penanganan khusus. Nah, di penanganan khusus itu sendiri ada juga anak yang memerlukan perlindungan khusus itu sendiri. Jadi ada 15 kategori lagi. Mulai dari anak-anak yang dalam situasi darurat itu dalam bencana, ada juga penelantaran. Nah, itu tadi 15 itu yang menjadi poin. Jadi kalau berbicara kekerasan itu ya hanya salah satu saja. Ternyata dari 15 jenis ini anak yang memang memerlukan perlindungan khusus ini yang lumayan menyita. Nah, selain menyita juga menjadi pintu masuk gitu. Jadi kekerasan ini menjadi pintu masuk yang dampaknya lumayan. Nah, sekarang dari 15 kategori itu kan di sana juga ada anak yang HIV juga ada. Oh, anak ada yang HIV juga ya, Bu ya? Iya, korban pornografi ada. Dan juga kelompok minoritas juga ada yang berhadapan dengan hukum karena dia sebagai pelaku. Ada juga terkait dengan jaringan terorisme juga ada. Oh, anak-anak itu, Bu ya. Jadi kalau kemarin kita berbicara bagaimana perlindungan terhadap korban, sekarang menjadi pelaku, diajak orang tuanya. Gitu. Dan terkait dengan narkoba, ada umur 17 tahun di headline bandar narkoba. Nah, ini jadi sekarang udah bergeser. Kita kemarin masih berfokus pada korban, ya sekarang sudah ternyata pelaku juga jadi ya, pelaku juga. Terus juga bagaimana ada yang terkait dengan anak korban perlakuan yang salah dan penelantaran. Jadi lumayan. Jadi anak yang memerlukan pelindungan khusus sendiri kategorinya banyak. Jadi kalau hanya berbicara satu, itu ternyata hanya satu indikator saja, satu aspek. Sementara yang lain yang kita tangani yang menjadi kewajiban pemerintah ya ternyata lumayan, dan ini kolaborasi yang baik dengan aparat penegak hukum, khususnya ucapan terima kasih untuk Polda Banten yang selalu mendampingi kami untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Iya, berarti selalu berdampingan ya, berkolaborasi sama unit PPA. Awalnya dari banyak yang mesti diurus dan pembagiannya jelas. Urusan pelaku udah pasti dikejar. Nah, kita urusan korbannya ini. Berarti kalau Ibu khusus kayak pendampingan aja gitu ya, Bu ya? Pendampingan, penjangkauan, dan juga bagaimana keberlanjutannya, bahwa dia merasa aman, nyaman, dan yang paling penting semua haknya terpenuhi. Jadi anak itu kalau sudah terkena kekerasan ataupun dia berhadapan dengan hukum, tetap hak pendidikannya tetap harus jalan. Oh gitu, 12 tahun wajib belajar harus jalan. Jadi yang ada di Bapas, yang ada di mana ya tetap dia harus mendapatkan. Yang misalkan nih ada yang hamil, melahirkan, ya setelah itu dia mesti belajar lagi, menyelesaikan pendidikan. Iya. Berarti kalau misalnya kayak kasus hamil itu tadi, Bu, masih sekolah, masih dalam umur sekolah, itu tetap dimonitor terus gitu ya, Bu ya? Ya, karena haknya dia harus menyelesaikan sekolah. Nah, itu yang kita pilah. Jadi dari kekerasan, dari kasus-kasus yang ada, mana nih yang rehabilitasi sosial, mana yang rehabilitasi kesehatan, nah itu juga kita pilah. Seperti itu. Kalau dari unit PPA sendiri ini gimana nih? Biar Sobat Pendekar juga pada tahu nih tugas-tugasnya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Sabrina ya. Pada prinsipnya memang unit PPA itu memiliki tugas fungsi yang hampir menyerupai dengan DP3AKB, namun dalam hal ini ada fokus ke dalam penegakan hukum. Namun selain penegakan hukum pun kita ada upaya pencegahan, tadi yang disampaikan penanganan khusus, termasuk perlindungan terhadap
korban ataupun dalam hal ini terhadap ABH atau anak berhadapan hukum. Gitu. Terus ini Pak, biasanya kalau di Banten ini apa saja sih yang menjadi tindak pidana yang sering dialami oleh anak dan perempuan? Secara data yang kita miliki, rata-rata untuk korban anak itu mulai dari kekerasan fisik, seksual, ada sebagian psikis juga, dan penelantaran, Mbak. Berarti sekarang emang lagi marak juga ya Pak ya, kayak kekerasan seksual gitu? Betul, memang sampai saat ini kita dengan bulan Maret 2023 kita sudah mendapatkan 8 laporan terkait masalah persetubuhan anak yang kalau kita bandingkan dengan data di 2022 khusus untuk laporan di Polda itu 17 kasus. Jadi kalau mungkin dipersentasekan ini masih di bulan ketiga di awal tahun, udah setengahnya gitu udah ya, hampir setengahnya. Tapi ini untuk tolak ukur di Polda Banten, Mbak ya. Itu berarti pelaku dan korbannya sama-sama anak atau gimana Pak? Untuk korban rata-rata anak. Tapi kalau untuk pelaku memang ada anak dan ada dewasa. Terus untuk penanganannya ini ada bedanya nggak sih dengan kejahatan-kejahatan yang lainnya? Betul, memang untuk penanganan mungkin ada beberapa perbedaan. Dimana kalau misalkan kita memperoleh laporan tentang adanya korban anak, otomatis dalam hal nanti penanganannya, dalam hal pemeriksaan ataupun pelaporan nanti ada pendampingan. Nah itulah perlunya ada kolaborasi ataupun koordinasi yang baik dengan DP3 AKB dengan jajarannya, di mana ketika kita menerima laporan biasanya ada pendampingan, Mbak. Ada pendampingan ya, betul. Mungkin biar anaknya juga nggak merasa diintimidasi mungkin ya. Betul, memang itu salah satu bagian dari fungsinya. Jadi ketika anak ini nanti ada pendampingan, dia merasa nyaman, merasa terayomi. Dan kadang-kadang kan kalau anak kita lakukan pemeriksaan itu sulit ya dalam hal memberikan jawaban. Jadi memang ada teknik-teknik khusus yang kita lakukan terhadap anak dalam hal mencari informasi yang dia berikan kepada kita. Biar merasa nyaman, jadi nggak ngejawabnya nggak malu gitu. Mungkin ya Pak ya. Betul. Karena masih anak-anak kan pasti mikirnya takut sama Pak polisi ya Pak. Betul. Terus yang kedua, Mbak mohon izin tadi disampaikan bahwa kan ada pelaku ada korbannya. Nah terkait masalah pelaku, memang dalam hal ini kita sudah ada undang-undang khusus terkait sistem peradilan pidana anak. Jadi dalam hal pelaku pun nanti ada pendampingan juga, yang tadi Bu katakan ada pendampingan dari Bapas atau Balai Pemasyarakatan. Betul. Oh gitu. Lalu kalau dari Ibu ini bagaimana sih Bu proses pendampingan yang akan dilakukan PPA ini selama bergulirnya permasalahan hukum yang ditangani baik di tingkat kepolisian sampai dengan di pengadilan, Bu? Baik, sebelum menjawab itu kami mungkin juga menyampaikan, karena hampir semua ya bertanya berapa sih kasusnya. Hampir nanya tuh setiap media barangkali ya. Nah kalau 2022 itu kasus yang kita tangani itu hampir 1131. Itu yang lapor, itu yang kita selamatkan. Jadi kalau yang tidak lapor, kita tidak tahu pelakunya siapa, korbannya siapa. Nah kalau yang lapor, kita kan mensosialisasikan terus. Betul. Sehingga pada saat sekarang muncul, ayo kita tangani bareng-bareng ya. Betul, dengan psikolognya, dengan APH-nya, dengan kami layanan. Karena kita siapkan juga bagaimana manufacturing-nya, pengelolaan layanan itu sendiri, bagaimana delivery service-nya. Ini yang jadi kita kembalikan mindsetnya ya. Bahwa yang terlaporkan itu yang memang kita betul-betul yang kita tangani dan itu yang diselamatkan. Jadi sekarang kan masih proses seperti gunung es ya,
banyak tapi tidak terlaporkan karena yang merasa aib. Dan yang paling tidak terprediksi itu kan pelakunya itu biasanya orang terdekat. Nah itu dia Bu, biasanya ya Bu ya. Jadi dia bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di pesantren, bayangkan, bisa di kantoran, bisa di lapangan, di mana aja. Nah sekarang kami membuka ruang, silakan melapor. Karena haknya nanti akan kita penuhi, perlindungan khususnya juga akan kita penuhi. Nah kalau sekarang berbicara terkait bagaimana sih untuk melapor? Iya. Bagaimana sih tadi penanganan? Kita mulai menerima dari laporan penjangkauan korban, memberikan informasi juga kepada hak korban itu apa saja, memfasilitasi pemberian layanan kesehatan juga, bagaimana visum dan sebagainya. Ini juga kan sudah kerjasama dengan dinas kesehatan, dengan rumah sakit, dan bagaimana memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis. Memfasilitasi pemberian layanan psikososial ini ya rehabilitasi sosialnya, pemberdayaan sosialnya, dan reintegrasi sosialnya, dan juga penyediaan layanan hukum. Nah, terus juga bagaimana kebutuhan dari pemberdayaan ekonomi, kan biasanya berlandasan ekonomi ya. Tapi ternyata setelah kita pilah ada beberapa penyebab itu, tidak hanya ekonomi. Jadi ada juga yang ekonominya mampu ternyata terkena kasus juga kan. Nah, terus juga bagaimana mengidentifikasi pada saat kebutuhan penampungan sementara untuk korban ini ya, ini yang perlu ditangani segera. Jadi rumah aman ini ya bagian dari mereka yang dalam prosesnya terus kita dampingi. Nah, juga bagaimana sekarang ini dalam inklusi. Jadi kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu ya, kasus terkait dengan disabilitas. Betul. Ya kan? Betul. Kita juga sempat juga, menangani Bu. Itu disabilitas maksudnya menjadi korban atau bagaimana? Korban ya. Korban Bu kita. Dan itu kita dampingi, kita selesaikan, dan ternyata berbeda penanganan. Kalau yang pada umumnya lancar ya kita ini harus mengurut, harus mengikuti kan sesuai dengan situasinya juga. Yang pada akhirnya ya kita tidak bisa mentoleran, kita sesuai dengan aturan yang ada bahwa ini adalah merupakan undang-undang, itu wadah yang melindunginya, yaitu sudah harus kita terapkan. Jadi makanya kita bersama-sama dari aspek hukumnya sudah ada aturannya, dan kami dari aspek pendampingannya selama ini, dan juga bagaimana mengkoordinasikan terhadap hak-hak korban. Nah ini juga menjadi bagian dari kegiatan yang gerak cepatnya harus sama. Gerak cepat gitu ya. Gerak cepatnya harus sama. seirama Bu ya. Sampai memantau hak korbannya, dan juga ya kalau gercepnya kurang kan hilang nanti si pelakunya kemana. Betul. Kalau ini kan gerak cepat, namun juga memang ada etika-etika di sana yang tidak bisa kita sampaikan ke publik. Ada terkait dengan ya bagaimana psikisnya juga, aspek keluarganya, aspek lingkungannya. Nah ini juga yang perlu diketahui baik oleh masyarakat luas maupun teman-teman media yang selalu mengorek. Jadi akhirnya kami harus memperhatikan mana yang menjadi etika yang harus kita yang dikecualikan, dan juga yang memang bisa dibuka. Karena ada orang-orang yang memang terlebihnya adalah korban yang tidak berkenan terhadap hal-hal yang dibuka, yang nantinya malah publik, Bu ya. Malah menjadi repot semua gitu. Nah ini kita berjalan sesuai dengan tupoksinya. Yang penting selesai, ini anak terselamatkan dengan baik. Termasuk yang korban Lampung, sampai ada surat terbuka kepada gubernur. Ya sebetulnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya kami yang teknis. Jadi memang sudah kita tangani sebelum ada surat, itu sudah juga ditangani. Sudah, karena penjangkauan asesmen itu kan penting. Nah ini kan lagi berproses, berjalan. Karena kalau sudah lintas provinsi itu kan ada rujukan akhir yang berada di kementerian. Jadi konkuren.
tugas kita konkuren di Undang-Undang 23 mana yang kewenangan pusat, mana yang provinsi dan kabupaten kota. Jadi kalau lu sudah lintas kabupaten kota pasti urusannya kami. Gitu langsung ke provinsi. Kalau sudah lintas provinsi bahkan luar negeri kayak kemarin kan yang dari Arab Saudi Betul. meninggal, nah itu dengan kementerian. Nah ini hal-hal yang kita tangani yang memang kita tuntaskan. Nah itu barangkali yang mengapa sampai terjadi surat terbuka. Nah ini juga satu kebahagiaan bagi kami. Ternyata semua sudah cinta anak, semua sudah memperhatikan perempuan. Iya betul. Karena siapapun anak itu adalah anak kita, maka semuanya akan memikirkan anak itu, keamanannya, kenyamanannya, masa depannya dan sebagainya. Nah, namun itu tadi kita bisa melakukan komunikasi pada saat ini harus gimana nih, solusinya bagaimana. Nah, seperti hari ini ada keinginan dari organisasi perempuan yang menyatakan langsung kami mengharapkan sekali menjadi daerah yang ramah perempuan peduli anak. Satu kebanggaan, satu kebahagiaan bagi kami. Karena ini harus semua. Iya Bu. Harus semua, dan dia yang menyatakan tuh harus tahu apa itu daerah ramah perempuan dan anak itu seperti apa. Karena harus dimulai dari pemerintahan yang paling bawah. Paling bawah ya benar. Iya, pemerintahan yang desanya, iya. Dan apakah suara perempuan? Jadi kalau kemarin saya mengajak perempuan, organisasi perempuan jangan diam dong. Pada saat ada hal-hal yang seperti ini, karena suara perempuan dan anak itu patut didengar. Tapi kita juga harus masuk pada saat tataran di perencanaan, pada saat di pelaksanaan, di implementasi. Jadi bukan kembali marah ya bukan saling menyalahkan ya, tapi memang bareng-bareng. Artinya sebuah desa ramah perempuan peduli anak saja, apakah memang organisasi perempuannya ada? Apakah di peraturan desanya perempuan dilibatkan atau tidak? Apakah forum anaknya sudah ada atau tidak? Nah itu dulu kita sama-sama bangun ini, sehingga kebutuhan perempuan anak itu jelas. Kebutuhan perempuan misalkan dia akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah dari rumahnya dia ke puskesmas itu seperti apa? Kalau jaraknya jauh dan susah, dia akan meminta ini sepertinya harus segera dibuat puskesmas terdekat. Dari aspek pendidikan, pada saat lingkungan sudah banyak anak, suaranya mungkin didengar, oh kita perlu PAUD di sini dibentuk. Nah itu bisa. Suara anak juga sama. Pada saat anaknya merasa bahwa saya butuh lingkungan yang bersih, saya mau orang tua tidak melakukan misalkan merokok di depan anak kecilnya, itu kan bisa. Suara-suara itu dan tersampaikan kepada kami. Berarti itu juga didengar ya Bu ya? Maksudnya banyak juga yang curhat mungkin ya, yang jadi cerita. Jadi dibentuk dulu dari bawah itu ya Bu ya? Dari bawah itu organisasi-organisasinya, jadi kayak forum anaknya ada, organisasi perempuan yang memang dilibatkan. Kalau di kelurahan ya bagaimana program kegiatan itu bisa juga mengadop kebutuhan perempuan dan anak di sana. Terus di pemerintahan desa juga bagaimana peraturan desanya itu melibatkan juga di musyawarah desa itu perempuan dan anaknya juga. Dan juga tidak lupa disabilitasnya. Nah, jadi tadi kan sudah disampaikan pemenuhan haknya itu ada 24 indikator itu. Nah, itu dipenuhi. Itu semuanya adalah urusan terkait dengan perempuan dan anak. Capaian akhirnya itu tadi indikatornya, IPM-nya, IDG-nya, IPG-nya, jadi banyak. Mungkin itu nanti bisa jadi mempermudah masyarakat juga kalau misalnya ada kejadian atau seperti yang kekerasan seksual tadi ya Bu, mungkin Bu ya. Jadi yang paling dekat dulu gitu ya mungkin Bu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana membentuk relawan, bagaimana sahabat perempuan dan anak, dan juga komunitas-komunitas yang berbasis masyarakat, perlindungan terpadu
terhadap anak berbasis masyarakat itu kan kembali dan mereka mudah dan mereka melaksanakannya juga langsung di wilayahnya itu sendiri, dan itu bagian dari tangan kanannya kami karena kan tidak sampai ke lapangan sana kan. Jadi kalau sudah terlaporkan kan ada hotline-nya, ada call center-nya, nah itu tinggal langsung penanganannya. Nah, lalu untuk dari unit PPA sendiri Pak, ini gimana sih dalam prosesnya modus-modus yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual ini terhadap anak dan perempuan ini biasanya apa modusnya? Jadi untuk saat ini memang banyak sekali modusnya Mbak ya, tapi mungkin jadi perhatian juga buat keluarga atau orang tua. Yang mendominasi itu adalah adanya bujuk rayu, ancaman kekerasan, ataupun dalam hal ini ada tipu muslihat. Nah, saya katakan bujuk rayu itu ini memang agak sedikit dikatakan sesuatu hal yang tidak asing, yaitu kata pacaran mungkin Mbak ya. Nah, makanya hati-hati nih buat orang tua ketika memang anaknya mulai suka dengan lawan jenis. Kadang-kadang anak saya nih udah gede nih, anak mama, anak papa. Padahal itu kalau dilarikan ke perbuatan pidana itu mengawali suatu peristiwa, karena ketika antara si anak yang berlawanan jenis ini memiliki kedekatan, kemudian memberikan harapan-harapan bahwa akan cinta atau cinta benar ataupun sayang, nanti kita akan menikah, itu masuk ke dalam unsur pidananya. Nah, dari situlah nanti ada bujuk rayu yang mengarah ke arah perbuatan kekerasan seksual. Atau mungkin yang kedua biasanya diawali dengan tadi chat sayang-sayangan, akhirnya awal berlanjut ke minta selfie. Selfie-nya yang aneh-aneh nanti Pak. Nanti ujungnya yang aneh-aneh tuh. Nah, yang aneh-aneh setelah si anak ini terbujuk, biasanya itu kan sekarang gampang Mbak ya, mungkin di capture atau gimana, atau ada aplikasi yang untuk merekam. Nah, itu bisa nanti digunakan oleh pelaku untuk memberikan ancaman, yaitu misalkan kamu harus melakukan sesuai dengan yang saya inginkan, kalau tidak. Nah, itu bentuk ancamannya di situ. Ya? Betul. Ada di kita juga beberapa korban yang diawali seperti itu, Bu. Awalnya memang iseng. Kenal-kenalan, kemudian video call, ternyata minta yang aneh-aneh. Ada maunya, kemudian direkam, di capture. Nah, si anak diberikan pressure untuk melakukan sesuatu hal yang diinginkan, kaitannya dengan kekerasan seksual, dan dia kan tidak mampu berpikir ya. Jadi akhirnya nggak mau dia mengambil keputusan sendiri, nurut gitu ya. Nurut, dan akhirnya terjadilah itu yang namanya kekerasan seksual. Nah, lalu itu kalau misalnya pelakunya ini juga anak-anak kan ya Pak, misalnya di bawah umur lah. Kalau anak-anak itu berarti dikatakan anak-anak di bawah umur 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke bawah. Nah, kalau misalnya 17 tahun nih, itu nanti bisa dipidana juga nggak sih Pak? Untuk pelaku? Untuk pelaku bisa. Pelaku untuk bisa dipidanakan itu usia 14 tahun ke atas. 14 tahun ke atas. Betul. Tapi untuk penanganan pelaku di bawah umur 18 tahun ke bawah itu kita menggunakan sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak gitu. Betul. Ya. Kalau sekarang mau ke Ibu aja nih. Kalau biasanya ini dampak-dampak terburuknya nih Bu, yang terjadi terhadap wanita dan anak ini apa Bu? Apa trauma, terus peran dari dinas ini bagaimana Bu? Ya, yang terlihat sih dari mulai dampak psikolognya, dampak fisiknya, dampak sosial, budaya, ekonomi kan itu terjadi ya. Jadi mulai dari kebingungan, terus bagaimana menyesali keadaannya, dan juga dia kadang mempertanyakan pada Tuhannya, kenapa sih mesti saya yang kena kasus begini. Nah, itu kan dari dampak psikologisnya itu ada aja rasa takut
rasa muak, mimpi buruk banyak. Ternyata itu dirasakan secara psikologis. Nah sekarang bagaimana dampak fisiknya? Biasanya luka fisik. Kalau KDRT ataupun kekerasan itu suka tonjok-tonjokan juga kan. Luka fisik ada, lebam. Biasanya di muka, di mana tuh. Terus ada juga yang hamil kan. Itu kehamilan artinya yang tidak diinginkan. Kalau ada juga yang tertular penyakit yang di luar itu ya, yang kalau berkaitan dengan HIV dan sebagainya. Ini kan membawa dampak. Kalau laki-laki yang bermain kan yang di rumah istrinya. Iya, kalau betul. istri yang dimain lakinya. Terus juga kan anaknya. Jadi bisa banyak nanti pengaruh. Nah ini. Terus juga bagaimana dari pendarahan dan sebagainya itu kan memang juga terjadi. Bagaimana juga kondisi dari kesehatan menurun ya, murung dan sebagainya, dan juga penyakit lainnya juga ini ada. Dan yang paling penting sih dampaknya dari sosial budayanya, dia merasa bahwa ini saya dipersalahkan semua gitu kan. Jadi dia merasa diadili sama masyarakatnya karena dengan kejadian tersebut kan. Siapa yang mau kan kejadian tersebut itu. Dan yang paling tidak diinginkan adalah dia kehilangan sekolahnya. Jadi putus sekolah ataupun juga kehilangan pekerjaan kan bisa. Dan stigma negatif itu yang melekat dari masyarakatnya itu jangka panjangnya. Iya betul ya Bu ya. Ya, Karena terus, pasti tekanan. iya, terus bahkan dia juga menjadi pengangguran dan bahkan rentan kembali menjadi tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Jadi ternyata dampaknya itu ya lumayan. Dan kita kalau misalkan sekarang bersama-sama di pencegahan, nah itu kan lebih murah. Kalau ini benar-benar mahal ya kan, dan waktunya lama. Waktunya lama. Bisa satu orang tuh bisa 2 tahun paling cepat. Lama itu 4 tahun. Lumayan, dan itu harus didampingin terus. Lalu kalau dari unit PPA Polda Banten ini Pak, barangkali ada upaya nggak sih yang dilakukan ini biar anak-anak dan perempuan ini terhindar dari tindakan pelecehan seksual misalnya Pak? Betul. Upaya ada Mbak, tentunya ya, salah satunya tidak lepas dari koordinasi yang baik juga dengan DP3KB, karena memang di kita ataupun di DP3KB pun ada anggaran khusus terkait sosialisasi. Nah sosialisasi terkait adanya bullying, kekerasan fisik, psikis ataupun seksual. Makanya di tiap tahun kita selalu koordinasi, mungkin kita yang jadi narasumber ataupun dari DP3KB yang jadi narasumber, kita secara bersama-sama datang ke tempat tujuan, misalkan ke pondok pesantren atau sekolah-sekolah, kita memberikan edukasi terkait apakah itu yang namanya kekerasan ataupun bentuk tindak pidana yang bisa saja korbannya adalah anak ataupun pelakunya adalah anak. Tentunya kita memberikan edukasi atau sosialisasi yang sifatnya bentuk pencegahan supaya tindak pidana terhadap anak ataupun perempuan bisa menurun Gitu ya Pak. Biar nggak naik juga, karena sekarang benar-benar baru marak-maraknya kejadian. Padahal kemarin tadi baca yang anak sekolah bunuh diri gantung diri itu juga kan di miris Jawa ya? banget. Iya. Banyuwangi. Betul, memang untuk dampak terhadap korban sendiri Mbak itu bervariatif ya, untuk yang mungkin ringan, sedang ataupun berat. Kalau untuk yang ringan dia biasanya bisa mengcounter sendiri. Yang sedang dia mulai bercerita, yang berat ini yang dia tidak mampu untuk menyampaikan kepada keluarga ataupun pihak lain. Makanya fungsinya pendampingan itu ketika dia mau berbicara kepada orang yang dia percaya. Nah, jadi kita pun dalam hal pemeriksaan mungkin sangat dibantu dengan adanya para pendamping terhadap korban. Iya, mungkin jadi biar anaknya juga merasa nyaman. Iya, nyaman dan ada yang nemenin gitu. Karena memang pada saat pemeriksaan biasanya mereka kalau didampingi secara
intens oleh keluarga pun kadang-kadang malu, iya. ataupun ada rasa takut atas apa yang mereka lakukan gitu. Jadi dia kadang-kadang lebih memilih kepada orang lain, namun dia percaya gitu. Percaya. Lalu ini ada nggak sih harapan atau pesan-pesan ini agar pada orang tua ataupun masyarakat agar kekerasan terhadap anak ini bisa terhindar, Pak? Untuk pesan-pesan kepada orang tua, pertama lebih perhatian dengan anaknya, perkembangannya, pendidikannya, lingkungannya terutama, karena faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi. Ya betul. Iya, terus zaman sekarang kan hampir semua anak memiliki gadget atau handphone, tolong dibatasi. Gitu. Boleh mungkin sebagai bentuk ilmu, namun dalam hal ini peran orang tua untuk benar-benar menjaga, mengatur supaya mengawasi supaya hal yang positif terkait teknologi itu jangan sampai menjadi pemicu terjadinya dugaan tindak pidana, khususnya mungkin yang menjadi korban adalah keluarga sendiri. Iya. Oke, saya kira cukup. Oke, terima kasih Ibu Kadis dan Pak Tato dari unit PPA telah berkenan hadir di Pendekar Banten Podcast. Sama-sama. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Sobat Pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Dan buat Sobat Pendekar yang mau request tentang materi yang akan dibahas atau narasumber yang perlu kita undang, bisa langsung tulis di kolom komentar bawah. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam Pendekar.